Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom. Masyarakat beserta tokoh dan sejumlah akademisi menolak revisi Undang-Undang TNI. Penolakan muncul lantaran revisi RUU TNI dinilai berpotensi mengembalikan dui fungsi militer dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM jika TNI dilibatkan dalam penanganan masalah sosial. Masyarakat juga mempertanyakan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU TNI ini. Masyarakat meminta supremasi sipil harus tetap dikedepankan, sehingga revisi Undang-Undang TNI meski mengatur batasan yang jelas mengenai keterlibatan TNI di ranah sipil. Pelibatan TNI di ranah sipil yang diatur dalam revisi Undang-Undang TNI harus bersifat memperkuat, bukan menyimpang dari jalur semestinya. Mengingat bahwa ancaman bangsa saat ini bukan hanya perang, tetapi juga dalam bentuk operasi militer selain perang, seperti menangani terorisme, bencana, dan narkotika. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan aturan, khususnya mengenai keharusan mengundurkan diri bagi prajurit yang ingin bekerja di ranah sipil. Kita mau tanya aja sih sebetulnya tentaranya ya. Mereka mau pejabat negara apa militer? Pertahanan negara. Itu aja tuh. Kalau mau pejabat negara, ya sudah, sekolah. Ya sekolah kejuruan lah, sekolah inilah, macam-macam dan seterusnya itu. Ikut partai politik, ikut ini, itu dan seterusnya. Tapi kalau Anda menginginkan sejak dari awal ikut pertahanan negara, ya Anda di militer. Jangan ikut-ikutan menjabat. Menjabat itu fungsinya adalah membuat kebijakan. Militer itu melaksanakan kebijakan, mengamankan pertahanan negara dari kemungkinan kebijakan itu diganggu dari pihak luar. Kan itu kira-kira fungsinya. Itu satu. Nah yang kedua, kita mau berdemokrasi atau mau negara suka-suka? Demokrasi dong. Nah itu dia. Kalau mau berdemokrasi, ya arus utamanya itu sipil. Ya. Tapi kalau